Anak-anak Ferdy Sambo alami trauma berat. Orang tuanya terancam hukuman mati. Terkait Ibu Putri, karena laporannya dinyatakan sebagai telah dihentikan karena tidak ada tindak pidana, artinya laporan tersebut adalah diduga bohong, ya. Maka pada Ibu Putri sebetulnya bisa dikenakan satu tindakan yang disebut dengan bagian dari obstruction of justice, yaitu sebetulnya laporan tersebut adalah sebagai alibi untuk penghilangan jejak kasus matinya Brigadir Polisi Yosua, ya, menghilangkan jejak. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian yang sebenarnya. Karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra M. untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Kalau memang ini pembunuhan, dia mengetahui dan dia berkepentingan. Jadi kata kuncinya kan begini ya, terlibat dalam suatu kejahatan itu sebetulnya karena dia memang punya kehendak, berkepentingan atas kejahatan itu. Jadi bisa saja 340 atau 338 ya. Walaupun dalam hal ini kita sudah sepakat nih ya, saya pribadi ini lebih cenderung kepada 340 pembunuhan berencana ya. Kenapa kepada 340? Karena ada pelibatan orang lain saat itu. Anak-anak Ferdy Sambo alami trauma berat usai ibu mereka, Putri Chandrawati, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Pasangan suami istri yang terancam hukuman mati itu membuat nasib anak-anaknya membutuhkan pendampingan dari keluarga terdekat. Sebab, menurut kabar yang beredar, kini anak-anak Ferdy Sambo alami trauma berat. Pasalnya saat ini anak-anak Ferdy Sambo mengalami trauma berat melihat kedua orang tuanya harus mendekam di penjara dan terkena kasus berat. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyarankan agar anak-anak Ferdy Sambo mendapat pendampingan dari keluarga besar. Keberadaan anak-anak mereka memang harus dipikirkan oleh keluarga besarnya. Traumatik pasti terjadi kepada anak-anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Karena itu, saya menyarankan pihak dinas terkait, walaupun Ferdy Sambo nanti dicopot atau dipecat dengan tidak hormat, masih bisa memikirkan bagaimana mengurangi penderitaan anak-anak FS dan Putri Chandrawati, kata Teguh. Karena mereka masih memiliki 3 orang anak, bahkan masih ada yang masih kecil. Anak-anak ini kehilangan pendampingan orang tuanya karena tindak arogan dari Ferdy Sambo yang saya tidak bisa pahami lepas kontrol, tuturnya. Sementara itu telah ditetapkan sebagai tersangka, ada satu permintaan dari Putri Chandrawati. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan, kata Arman Hanis. Terkait status tersangka Putri, tidak ada bantahan dari pihak istri Ferdy Sambo. Penyidik tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menetapkan klien kami Ibu PC sebagai tersangka, ujar dia. Sebelumnya, tim khusus Tim Sus Polri menetapkan Putri sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Polri telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto kepada wartawan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Jumat 19 Agustus 2022. Agung menyebut penetapan tersangka terhadap Putri setelah penyidik melakukan pemeriksaan mendalam hingga gelar perkara yang dilakukan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan mendalam dengan Scientific Crime Investigation berdasarkan alat bukti yang ada dan gelar perkara, ucapnya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian menyebut penetapan tersangka terhadap Putri berdasarkan 2 alat bukti, yakni pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV. Inilah yang menjadi bagian daripada barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling, rumah pribadi, sampai dengan di Duren 3, rumah dinasnya, kata Andi kepada wartawan Jumat 19 Agustus 2022. Andi tidak merinci secara pasti keterlibatan Putri hingga berujung ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia hanya menegaskan Putri melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan pembunuhan Brigadir J dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J, jelasnya. Dalam perkara ini, Putri dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 JO, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu, tidak terlihat aktivitas di kediaman Putri yang berlokasi di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Rumah 3 lantai itu tampak tertutup rapat. Hanya ada 2 mobil yang terparkir di depan rumah pribadi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tidak ada pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian maupun penjaga rumah pribadi Ferdy Sambo. Sementara itu, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terlihat 2 orang yang membuka gerbang dan keluar dari rumah Ferdy Sambo. Mereka kemudian menuju salah satu mobil yang terparkir di depan rumah. Salah satunya membawa sepatu berwarna hitam. Tak lama kemudian, 1 dari 2 orang tersebut kembali masuk ke rumah Ferdy Sambo, sedangkan 1 orang lainnya pergi menggunakan mobil. Meski begitu, tak ada jejak aktivitas yang memperlihatkan anak-anak Ferdy Sambo alami trauma berat di rumah tersebut sampai saat ini.